let you know. Baiklah, di poin pertama ini kita akan membahas tentang ilmu dalam perspektif historis. Masa Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi, saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis. Kemudian memasuki abad tengah yaitu kelima pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Copernicus 1473 sampai 1543 dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda di angkasa. Vesalius 1514 sampai 1564 dengan karyanya dengan De Humani Corporis Fabrica. Isaac Newton 1642 sampai 1727 melalui filosofis naturalis Principia Mathematica. Di poin kedua ini kita akan membahas beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk sebagai masyarakat ilmu pengetahuan. Kemudian ada aspek struktural. Aspek struktural itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu satu, unsur yang dijadikan objek. Kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan. Ketiga, ada alasan dan motivasi tertentu. Keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh. Di poin ini kita membahas tentang pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu pengetahuan. 1. Pilar ontologi. 2. Pilar epistemologi. 3. Pilar aksiologi. Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan. A. Aspek kuantitas. B. Aspek kualitas. Selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu. Di poin ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Dibagi dalam beberapa unsur, diantaranya yaitu unsur objektif, cara memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif, misalnya perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. Kemudian ada rasional, yaitu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima orang lain, mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem, keyakinan, dan otorita. Logis, berpikir dengan menggunakan asas logika, runtut, konsisten, implikatif, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional, begitu sebaliknya yang rasional pasti logis. Kemudian di metodologis, selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas setiap berpikir dan bertindak, misalnya induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik, intuitif. Di bagian sistematis, ada setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahap, langkah prioritas yang jelas dan begitu pasti. Di dalam poin kali ini kita membahas tentang masalah nilai dalam iptek.
Ilmu pengetahuan atau sains adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan di dalam alam lingkungan. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan. Manusia harus hidup dengan pola pikir yang baik agar hidupnya tidak tercela dan tidak dapat dibodoh-bodohi oleh orang lain. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Contohnya seperti handphone dan juga komputer, dan berbagai jenis teknologi lainnya. Banyak contoh permasalahan perkembangan iptek di Indonesia. Ini salah satu bullying berunsur sara di media sosial. Pengguna media sosial tidak mengenal umur dan juga gender. Maka dari itu banyak kesalahan yang ditimbulkan saat pemanfaatan iptek di masa kini. Poin terakhir dalam materi ini ialah Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu, dan konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti atau an unfinished journey. Dimensi epistemologis yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Di dimensi aksiologis yaitu mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu ketuhanan.